Selamat datang kembali saudaraku dari Ilmu Alamiah Kakek yang membahas seputar ilmu warisan, yaitu ilmu yang diturunkan oleh kakek buyut kita soal tanaman-tanaman khususnya sawit ya saudaraku. Ada kawan bertanya kepada kita, bagus manakah sawit yang kurus atau yang subur? Katanya, bagus manakah pupuk buatan pabrik atau pupuk organik itu. Jadi kawan ada yang bertanya sama kita. Jadi coba kita membahas ya seputaran sawit menggunakan ilmu-ilmu alamiah atau ilmu-ilmu yang diturunkan oleh kakek buyut kita. Bagaimana pendapat Anda, nanti ditulis di kolom komentar. Dan bagaimana pendapat saya dan bagaimana pengalaman saya. Juga saya harap sama kawan-kawannya seperti biasa berdasarkan pengalaman gitu. Jadi seumpama ada pun ditulis di kolom komentar adalah berdasarkan pengalaman itu ya kawan. Jadi jangan cuman katanya gitu. Kalau katanya sulit itu dipercaya. Kalau melihat tutorial orang lain mungkin juga, kalau memang berdasarkan pengalaman. Jadi masing-masing kita pengalaman itu berbeda. Ada yang pengalamannya menggunakan pupuk pabrik aja gitu. Ada yang pengalamannya menggunakan pupuk alamiah seperti pupuk organik, pupuk apa adanya aja lah. Pupuk bagaimana orang-orang tua kita dulu menerapkan ke tanamannya supaya subur, karena kan di zaman dulu itu kawan nggak ada yang namanya pupuk, itu nggak ada ya. Jadi yang namanya pupuk itu dulu di sebelum tahun 70-an ya, kalaupun ada itu mahal dan sangat sulit didapat. Kalau di desa-desa jangan berharap ada pupuk kawan, berat. Karena apa? Karena pupuk itu pertama harganya mahal, suppliernya juga jauh kalau zaman dulu. Terus kalaupun ada itu hanya beberapa jenis saja, nggak semua jenis ada ya. Umumnya mereka menggunakan pupuk itu dulu di tanaman palawija seperti jagung, kedelai, padi pada umumnya gitu kawan. Coba kita bahas apa intinya tadi. Pertanyaannya adalah bagusan mana, sawit yang kurus atau yang gemuk. Ini berdasarkan pengalaman ya kawan. Apapun itu, baik tumbuhan, baik hewan, baik manusia ya. Kalaupun terlalu gemuk juga nggak bagus, terlalu kurus juga nggak bagus. Yang bagus adalah yang sedang-sedang saja gitu kan. Kata Mbak Peti Peranya, penyanyi zaman dulu itu. Jadi yang sedang-sedang aja. Menurut pengalaman pribadi nih ya, kalau yang namanya sawit itu sebenarnya tanaman itu mudah ya, mudah tumbuhnya dan payah matinya, karena akar serabutnya ini sangat banyak di bawahnya nih kawan. Jadi sekarang kita memakai ilmu alamiah bagaimana menyuburkan sawit supaya buahnya itu besar-besar dan banyak gitu ya. Ini pengalaman pribadi. Oke, mari kita bahas. Pertama, kalau saya pribadi itu menggemburkan tanah di sekitaran ini. Sesudah itu mencincang pelepah itu ya, pelepah itu dicincang, ditaruh di bawahnya ini ya. Nah ini, setelah kita gemburkan terus kita timpa pakai pelepah, itu nanti akan sejuk, tanah itu gembur. Udah dibiarkan aja. Nanti kalau ada pelepah baru panen, timpahkan lagi, ada pelepah baru timpakan lagi. Mari saya tunjukkan bagaimana yang sudah saya lakukan. Nah ini ya kawan, yang tidak pernah berbau pupuk, sawit kita ini nggak pernah berbau pupuk apapun ya. Cukup pupuknya seperti ini aja ya, pelepah itu ditimpa-timpakan di sini, lalu dia membusuk dimakan mikroba. Tanah di bawah ini kan sejuk dia,
Jadi otomatis kalaupun dia kurus dia akan menjadi subur, sehingga buahnya pun akan besar-besar gitu kawan. Dan ini ya, setelah habis pelepahnya ini dia akan seperti ini di bawahnya. Nampak sekali gundukan bekas-bekas apa itu, bekas busukan pelepah. Tanahnya sangat bagus kawan di sini, kayak unsur hara ini kawan. Ini tanahnya gembur. Nah, ini biasanya saya ambil dari bawah-bawahnya ini untuk nanam-nanam cabai atau nanam sayuran di dekat rumah gitu. Saya ambil dari bawahnya ini. Nah, jadi kuncinya itu yang pasti kesuburan tanah itu terlebih dahulu ya. Jadi untuk menyuburkan tanah itu kita perlu melembabkan dan menggemburkan gitu. Jadi ini otomatis akan gembur karena dia banyak cacing-cacing di bawah ini. Kalau kata orang Jawa, mendoser-doser tanah cacing itu, jadi tanah itu jadi gembur. Nah ini kawan, nah ini di ladang kita ya, semua pakai seperti ini ya. Ini itu juga semuanya ya, kita pakai pupuk pelepah beserta daunnya ya. Jadi ya, oke, salam tandan berduri, semoga sukses selalu para petani sawit. Moga-moga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, amin.